Saya Rifan Dwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Sudah bulan September, sudah lama kita tidak berjumpa. Dan banyak yang sudah berubah dalam kancah perpolitikan Amerika Serikat sejak episode yang terakhir. Dan kita bakal membahas mungkin update yang paling baru dari perkembangan terbaru Pilpres Amerika Serikat, yaitu debat Pilpres yang kedua sebetulnya dalam siklus kali ini, tapi yang pertama kalinya mempertemukan antara mantan Presiden Donald Trump dengan capres terbaru dari Partai Demokrat, yaitu Wakil Presiden Kamala Harris. Benar kan, Pets? Yes, dan ini adalah bisa dibilang salah satu momentum politik terpenting ya tahun ini, meskipun ya kalau dipikir-pikir banyak sekali momentum politik yang sangat penting dalam di Amerika Serikat, mulai dari debat pertama aja deh antara Joe Biden dengan Donald Trump bulan Juni lalu, yang dampaknya sebegitu luar biasanya karena performa debatnya Biden begitu parahnya, begitu buruknya, sampai akhirnya ditinggal sama partainya. Betul. Dan didesak mundur, dan akhirnya Biden mundur dan digantikan oleh Kamala Harris. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. So it's not just some ordinary debate. Animo masyarakat untuk menonton juga luar biasa tinggi. Dari hasil pertamanya aja udah 60 juta ini yang lewat TV, belum lagi yang lewat streaming, kan banyak yang nonton lewat X, nonton lewat YouTube dan sebagainya, itu belum terhitung. But yeah, I mean, karena orang ingin tahu kan siapa sih Kamala Harris pertama ya kan, meskipun dia ini adalah wapres, tapi banyak sekali warga Amerika Serikat yang belum kenal siapa Kamala Harris, dan ini adalah kesempatannya untuk mendefinisikan dirinya kepada bangsa Amerika, calon pemilih, dan juga sebetulnya Donald Trump tujuannya juga kurang lebih sama ya, mendefinisikan Kamala Harris juga, tentunya dengan definisi yang negatif. So it was very exciting dan banyak twist and turns-nya yang akan kita bahas hari ini, Van. Pets, apa aja yang jadi perhatian para pengamat dari debat pertamanya Harris lawan Trump ini? Dari bahasa tubuhnya saja dulu ya. Dari awal, dari semenjak dua tokoh ini datang ke panggung. Dan by the way, ini adalah pertemuan mereka pribadi pertama ya, in person pertama. Sebelumnya mereka tuh gak pernah ketemu tatap muka. Yes. Trump berhenti di podiumnya, Kamala Harris berjalan terus melewati podiumnya, disamperin lah itu Donald Trump ya. Jadi masuk ke masuk ke arenanya Donald Trump kasarnya. Dan kemudian dia mengulurkan tangan dan mengatakan let's have a good debate. Dan ini juga sebagai catatan karena pas waktu debat terakhir Trump sama Biden itu tidak salaman. Jadi kalau kita lihat Donald Trump itu sama sekali tidak melihat Kamala Harris, tatapannya selalu ke depan. Sementara Kamala Harris itu seringkali melihat ke Donald Trump, seringkali langsung berbicara langsung dengan Trump, terutama kalau misalnya untuk kayak untuk calling him out, untuk menegur dia, untuk bilang stop with that continuous lying, stop it gitu ya. Dan juga banyak tersenyum, jauh lebih kelihatan relax ya? Ya, jauh lebih kelihatan relax. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan bagaimana kedua capres ini mempersiapkan debat juga kali ya, Pets. Karena kalau dari pemberitaan kan memang kubu Kamala Harris, berhubung ini juga jadi debat Pilpres pertamanya dia melakukan persiapan yang cukup matang, karena dia serius juga katanya sampai bikin panggung debat tiruan, bahkan sampai pakai lighting TV juga, terus ada tes make up semuanya, iya. Bener, sosok yang pura-pura jadi Trumpnya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Jadi memang mungkin di situ ada persiapan yang lebih dipersiapkan buat Kamala Harris ya, Pets. Ya, dan kalau sebaliknya Donald Trump itu nggak mau ngaku kalau dia latihan kan, bahkan dia bilang I don't need to prepare, saya tidak perlu mempersiapkan diri. Ada sesi-sesi bersama para penasihat terdekatnya yang disebut sebagai policy time. Tapi kalau menurut kampanye Trump sendiri, mereka tidak mempersiapkan latihan debat secara khusus. Benarnya bagaimana we don't know, but dari awal Harris sudah
menjelaskan bahwa she wants to come prepared. Dan dia memang kan tadinya adalah seorang prosecutor kan, jaksa penuntut, kemudian juga sebagai district attorney. Itu dia terbiasa dengan mempersiapkan diri untuk tampil panggung seperti ini, untuk harus prosecuting a case, untuk harus mempresentasikan kasus. Itu dia sudah tahu lah caranya seperti apa. Dan ini tinggal fine tuning khusus untuk policy pemerintah dan untuk khusus menghadapi Donald Trump. Dan strateginya Harris itu kan mancing Trump, sementara dia sendiri ofensif ya kan, offense, serang. Bahkan untuk arena yang sebetulnya Harris dan pemerintahan Biden itu lemah, yaitu ekonomi, imigrasi, perang Afghanistan, itu pun dia ofensif. Dan ofensifnya itu di titik-titik yang rawan, yang dia tahu persis ini titik rawan untuk Donald Trump. Contohnya ketika Harris memancing dengan mengundang penonton untuk nonton kampanyenya Trump. Dia bilang, ya udah nonton aja tuh, banyak banget orang yang akan pulang cepat karena kecapean dan bosan. Nah, Trump ini kan memang sangat sensitif ya dengan crowd size, dengan ukuran atau jumlah massa betul, ini ya, apa namanya, pendukungnya yang datang. Betul, dia tuh sensitif sekali. Nah, disitulah dia kepancing dan akhirnya dia mulai mengucapkan hal-hal aneh untuk imigrasi ya. Padahal again, immigration is something weak for Democrats, bisa diserang seharusnya Demokrat. Tapi akhirnya si Donald Trump itu berlari ke teori-teori konspirasi, yaitu dengan mengangkat kasus yang sudah terbukti tidak benar ya, terbukti fake news di Springfield, Ohio, bahwa ada imigran asal Haiti yang memakan binatang peliharaan. Nah, di situ kelihatan tuh wajahnya si Harris tuh yang udah ketawa tuh, yang bener-bener ketawanya tuh kelihatan dari dalam hati tuh, kayaknya puas banget dia berhasil memancing Trump untuk say something outlandish seperti itu. Dan begitu si Trump itu kepancing, kemudian dia akan mengucapkan serangan-serangan terhadap pemerintahan Biden, itu dengan gampang sekali Kamala Harris mengatakan, saya ingetin ya, Anda ini melawan saya, bukan melawan Presiden Biden. Itu kan tadi strateginya Harris nih yang kita obrolin. Gimana dengan strateginya Trump menghadapi Harris ini? Menurut para pengamat, ada nggak taktik Trump yang berhasil membuat Harris jadi tampak buruk di panggung debat? Sebetulnya strateginya adalah untuk mendefinisikan Harris sebagai bagian dari pemerintahan Biden yang memang mengecewakan bagi banyak warga Amerika Serikat, khususnya di isu-isu tadi, ekonomi, imigrasi, dan juga banyak sekali perang di dunia ini. Tapi Harris itu lihai sekali untuk memutarbalikan hal-hal tersebut. Contohnya ketika diberi pertanyaan oleh moderator tentang perang Ukraina. Di situ kelihatan Trump itu tidak mau memberikan jawaban jelas apakah ia mendukung Ukraina itu akan menang atau tidak. Nah, di sini Harris bisa membalikannya dengan mengatakan bahwa Donald Trump ini selalu mengatakan bahwa perang itu akan selesai dalam waktu singkat kalau misalnya dia jadi presiden. Itu karena apa? Karena he will just give up. Nah, itu kan marah sekali ya si Donald Trump itu, karena disebut sebagai weak, disebut sebagai lemah, itu kan dia sangat sensitif sekali. Padahal sebetulnya kalau kita lihat Harris sendiri secara substantif itu banyak kita yang nggak dapat detailnya, ya kan? Dari awal misalnya ketika ditanya soal ekonomi, kelihatan sekali jawaban Harris itu adalah jawaban yang sudah latihan sebelumnya, scripted, yang sudah latihan. Ini pokoknya intinya pertanyaannya apa aja, pokoknya temanya ekonomi, jawaban saya adalah tentang ini. You can see that several times throughout the debate gitu ya. Bahkan ada beberapa di mana serangan-serangan Donald Trump itu tidak dibalas langsung oleh Harris, so she's not really that reactive juga. I see. Ini juga termasuk dalam isu Gaza ya, Pets. Waktu debat itu dilakukan, moderator sempat nanya kan kepada Harris, karena dia yang pertama kali disodorkan pertanyaan ini soal kira-kira kalau kamu jadi presiden, pendekatan seperti apa atau solusi seperti apa yang bakal kamu tawarin untuk menyelesaikan masalah di Gaza. Dan baik Harris maupun Trump nggak menjawab sama sekali pertanyaan itu kan, Pets?
Betul, sama sekali nggak ada hal baru yang kita dengar dari kedua kandidat ini mengenai bagaimana menyelesaikan masalah Gaza. Harris hanya basically mengulang apa yang pernah dia ucapkan sebelumnya, yaitu mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dan kemudian mendukung juga gencatan senjata secepat mungkin dan solusi dua negara, ya kan? Benar-benar. Dan Trump juga kalau nggak salah ketika dilontarin pertanyaan yang sama-sama moderator, jawabannya dia cuma bilang bahwa kalau saya yang jadi presiden, perang di Gaza ini nggak bakal pernah dimulai. Termasuk perang di Ukraina juga, bahwa Rusia nggak bakal menginvasi Ukraina. Dan setelah ditunggu sampai giliran dia menjawab selesai dan dikasih pertanyaan susulan juga nggak dijawab juga sih apa sih yang jadi solusi yang disodorkan oleh Trump untuk menyelesaikan masalah di Gaza. Jadi dalam isu Timur Tengah, dalam isu Gaza ini, sepertinya mau Trump mau Harris nggak ada solusi konkret baru yang mau mereka usulin ya Pets ya? Paling nggak kalau untuk Harris, solusinya adalah mendukung kebijakan yang selama ini dilakukan dengan oleh Presiden Biden. Kalau Trump itu kan ya responsnya selalu begitu kalau dihadapi dengan disodori pertanyaan tentang konflik apapun di dunia ini, jawabannya adalah kalau saya yang jadi presiden nggak bakalan tuh ada perang, atau kalau saya jadi presiden lagi itu perang akan saya selesaikan dalam 24 jam. Ini kan isu-isu yang tadi kita udah obrolin, misalnya soal ekonomi, imigrasi, itu kan isu yang kalau dari hasil polling, hasil survei itu masih unggul Trump di situ ya Pets ya, dianggap lebih meyakinkan untuk menangani isu itu. Soal isu aborsi atau hak reproduksi juga, ini kan isu yang dari public opini Harris yang unggul. Pas debat kemarin ini kayak gimana Pets? Jawaban dari kedua capres kita ini. Ya, again, ini adalah sebetulnya satu arena yang dimanfaatkan sekali oleh Harris ya. Harris ini bisa menarik isu aborsi ini ke pengalaman real perempuan-perempuan. Dia mengangkat contoh, anak umur 12 tahun yang korban perkosaan atau korban incest. Masa iya kita mau suruh selesaikan kehamilannya. Kemudian kalau misalnya ada perempuan yang keguguran, yang tidak bisa mendapatkan pelayanan medis karena dokternya takut disu karena di negara bagian tersebut tidak bisa aborsi. Those things are really emotional. Hal-hal tersebut sangat emosional dan menunjukkan empati Harris untuk hal ini. Sementara yang disampaikan oleh Trump itu adalah kembali lagi ke fake news bahwa cawapresnya Harris, Tim Walz, itu mendukung aborsi tingkat akhir bahkan sampai setelah lahir. Jadi dia mengatakan execution after birth of babies is okay kalau menurut si Tim Walz, which is not true. Dan bahkan sama moderator pun dikoreksi, dibilang bahwa tidak ada di satupun negara bagian di Amerika Serikat di mana pembunuhan bayi itu legal gitu kan. I mean that's just not a thing. Dan ini yang akhirnya kemudian dikomplain oleh Partai Republik dan para pendukung Trump dan Trump sendiri yang mengatakan bahwa itu debatnya nggak adil, debatnya 3 lawan 1 karena saya selalu dikoreksi. Trump dikoreksi oleh moderator untuk urusan aborsi, dikoreksi juga untuk ketika ia mengatakan bahwa Harris bertemu dengan Putin sebelum perang Ukraina, dan ada beberapa kesempatan lain di mana kebohongannya Trump itu diluruskan lah sama moderator. Harris juga sebetulnya bukan berarti dia 100% faktual, ada pernyataan-pernyataannya yang misleading tapi tidak dikoreksi oleh moderator. Itu yang dipertanyakan oleh kubu Trump. Dan selain itu kubu Trump juga menuduh ada kecurangan-kecurangan lain, yaitu Harris dikasih pertanyaan sebelumnya atau Harris itu dikasih anting-antingnya Harris itu sebetulnya adalah earphone. Yes. Pada akhirnya kan sebetulnya debat Pilpres ini adalah upaya untuk meyakinkan para pemilih di Amerika, khususnya mereka yang masih belum memutuskan mau milih siapa, mau milih Trump kah, mau milih Harris kah gitu kan Pets, atau mungkin bahkan milih capres yang ketiga gitu, entah siapapun itu. Sebetulnya resepsi atau penerimaan para penonton, para pemilih yang menyaksikan debat ini kayak gimana sih Pets? Ya, jadi kalau polling mengenai undecided voters, yaitu mereka sebetulnya nggak banyak nih ya kelompok ini. Orang tuh
more or less sudah tahu lah how people feel about Donald Trump, tapi masih ada sebagian dari elektorat yang belum tahu Harris ini siapa jadi belum siap menentukan apakah mau milih dia atau tidak, atau mau memilih Trump atau yang lainnya. Sudah ada 2 polling instan, satu dari CNN dan satu dari YouGov. Yang dari CNN itu menunjukkan dari yang di polling ya, 63% merasa Harris menang, 37% merasa Trump menang. Sementara kalau yang YouGov itu 54-31, dan banyak yang masih tidak yakin. I see. Kalau dari masing-masing tim kampanye, Pets, baik dari kubu Trump maupun kubu Harris, gimana reaksi mereka? Puas nggak mereka dengan penampilan masing-masing kandidat yang mereka usung dari hasil liputan kamu? Certainly kalau kita lihat dari kubu Harris dan kubu Trump, kubu Harris ini sekarang lagi happy banget, lagi merasa bahwa kerja keras mereka membawa hasil, sementara kubu Trump lagi marah banget dan seperti tadi kita bilang lagi menuduh kecurangan di mana-mana. Dan Trump sendiri sejak debat itu juga langsung posting beberapa status di platform media sosialnya, Truth Social, yang pada intinya mengungkapkan rasa frustrasinya dan bahkan menuduh ABC News sebagai penyelenggara debat Pilpres kali itu melakukan kecurangan ya. Tapi sebetulnya debat sendiri dalam sejarahnya apakah membuat perubahan besar dalam arah Pilpres, Pets? Karena tadi seperti yang kamu bilang, kan pemilih yang belum menentukan pilihannya dalam Pilpres kali ini alias undecided voters, itu kan jumlahnya udah tinggal dikit. Nah, apakah debat ini punya pengaruh besar? It's one factor dan bukan hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi, karena yang namanya kampanye ini macam-macam yang bisa mempengaruhi seorang kandidat. Kita bandingkan saja misalnya ketika Clinton, ya kan, Hillary Clinton melawan Trump tahun 2016 itu Clinton menang jauh 60% lebih gitu ya dibandingkan Trump. Terbukti Clinton kalah juga. Kemudian Mitt Romney melawan Barack Obama juga ada salah satu debatnya yang parah sekali si Obama dikalahkan oleh Romney dalam debat tersebut, tapi kemudian akhirnya yang menang. So it's not bukan indikator utama, tapi bagian dari elemen yang mendorong momentum kandidat. Apalagi juga masih ada satu sesi debat lagi 1 Oktober nanti, tapi ini bukan antara Trump dan Harris, melainkan debat cawapres. Jadi pasangan masing-masing dari Trump dan Harris, yaitu J.D. Vance yang merupakan cawapresnya Trump dan juga Tim Walz yang merupakan cawapresnya Harris. Pertanyaannya mungkin sekarang, Pets, dari jajak pendapat terakhir, sudah seperti apa persaingan antara Trump dan Harris ini? Karena kita tahu waktu masih berhadapan dengan Biden sempat terus-terusan berkali-kali mengekor di belakang Trump. Sekarang kondisinya apakah masih sama? Trump masih memimpin atau sebaliknya? Jadi kalau polling pada saat hari debat, jadi sebelum debat ya, itu neck and neck. Jadi maksudnya benar-benar 47% dan 48%. Bedanya paling 2%. So it's really tight. Berarti sekarang kita tinggal tunggu tanggal mainnya di tanggal 5 November nanti ya, Pets. Kira-kira siapa yang berhasil meyakinkan para pemilih, terutama undecided voters, untuk menentukan siapa yang jadi Presiden Amerika Serikat ke depan. Apakah Kamala Harris yang kalau menang bakal jadi presiden perempuan kulit hitam keturunan Asia Selatan pertama di Amerika Serikat, atau justru mantan Presiden Trump yang balik lagi ke Gedung Putih? Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.